Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas 1, mata kuliah Praktikum Fisika Radiologi Diagnostik dan Radioterapi. Oleh saya, Ega Duandini, dari jurusan Fisika Universitas Diponegoro, Angkatan tahun 2018. Untuk tugasnya sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama merangkum tentang Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1250 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu atau Quality Control Peralatan Radiodiagnostik. Lalu yang kedua adalah merangkum tentang Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang uji kesesuaian pesawat Sinar X, radiologi diagnostik dan intervensional. Lalu yang ketiga adalah menjelaskan tentang web Bali Sukses bapeten.go.id. Untuk yang pertama, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1250 Tahun 2009 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember tahun 2009 oleh Dr. Endang Rahayu Sedianing Tias selaku Menteri Kesehatan pada tahun 2009. Lalu peraturan ini dilatar belakangi oleh pelayanan radiodiagnostik yang ada di Indonesia memiliki mutu yang bervariasi, sehingga perlu dilakukan jaminan mutu dengan melaksanakan kegiatan kendali mutu. Karena pelayanan radiodiagnostik ini menggunakan sinar pengion, sehingga kalau tidak digunakan dengan tepat, maka bisa berbahaya bagi pasien, bagi tenaga kesehatan, maupun bagi lingkungan. Lalu tujuan dari keputusan Menteri ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan radiodiagnostik yang diselenggarakan oleh sarana pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Dan sasarannya sendiri adalah sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan radiodiagnostik. Lalu untuk pokok pembahasan kegiatan kendali mutu, itu terbagi menjadi 3, ada untuk pesawat Sinar X, ada untuk perlengkapan radiografi, dan ada untuk ruang pemproses film radiografi. Untuk pesawat Sinar X-nya sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pengujian terhadap tabung kolimasi, yang kedua ada pengujian terhadap tabung pesawat, ada generator pesawat Sinar X, dan juga ada pengujian terhadap automatic exposure control. Lalu untuk yang perlengkapan radiografi terbagi menjadi 4 juga. Ada pengujian terhadap filmnya, terhadap kaset dan tabel penguat, terhadap alat pelindung diri berupa inspeksi kebocoran, dan juga ada pengujian tingkat pencahayaan film iluminator atau viewing box. Lalu untuk kendali mutu pada ruang pemproses film radiografi terbagi menjadi 4 juga, yaitu ada pengujian terhadap rancangan ruangan, ada pengujian terhadap alat pemroses film radiografi secara otomatis, ada juga pengujian alat pemroses film radiografi secara manual, dan pengujian alat pemroses film termal. Lalu yang selanjutnya adalah untuk Peraturan Bapeten Nomor 2 Tahun 2018 ini tentang uji kesesuaian pesawat Sinar X radiodiagnostik dan intervensional. Peraturan Bapeten ini dilatar belakangi oleh yang pertama, uji kesesuaian Sinar X radiodiagnostik dan intervensional itu perlu dioptimalkan pelayanannya untuk meningkatkan keselamatan bagi pasien, bagi pekerja radiasi, dan juga pada masyarakat. Lalu untuk peraturan yang sebelumnya, yaitu pada Peraturan Bapeten Nomor 9 Tahun 2011 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan teknologi. Selain itu, Peraturan Bapeten ini juga dilatar belakangi untuk melaksanakan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang keselamatan radiasi pengion dan keamanan sumber radioaktif. Lalu pada peraturan Bapeten ini ada definisi dari uji kesesuaian pesawat Sinar X radiologi, diagnostik, dan intervensional yang selanjutnya disebut dengan uji kesesuaian ini adalah serangkaian kegiatan pengujian untuk memastikan pesawat Sinar X dalam kondisi yang andal. Lalu untuk pokok pembahasan uji kesesuaian ini ada 3. Yang pertama ada kewajiban untuk uji kesesuaian, ada lembaganya, dan juga ada tata laksana penunjukan lembaga uji. Lalu untuk
uji kesesuaian, lalu ada juga surveillance, ada pelatihan juga, dan juga ada rekaman dan laporan, serta sanksi administratif. Lalu untuk pelaksana dari peraturan Bapeten ini adalah uji kesesuaian wajib dilaksanakan oleh pemegang izin penggunaan pesawat sinar X radiologi diagnostik dan intervensional untuk lembaga uji kesesuaian, melalui lembaga uji kesesuaian. Lalu untuk pesawat sinar X radiologi diagnostik dan intervensional yang dimaksud adalah pesawat sinar X radiografi umum, fluoroskopi, mamografi, CT scan, dan gigi atau dental. Lalu peran sarjana fisika dalam uji kesesuaian ini adalah sebagai tenaga ahli. Jadi kualifikasi personil untuk tenaga ahli itu paling rendah atau minimal berlatar belakang pendidikan S2 atau strata 2 ilmu fisika dengan peminatan fisika medis atau S1 sains atau teknis yang relevan atau yang berhubungan dengan radiasi, atau D4 teknik radiodiagnostik, teknik radiologi, atau teknik elektromedik. Lalu untuk web Bali sukses.bapeten.go.id ini adalah aplikasi berbasis web untuk menyelenggarakan layanan penerbitan sertifikat uji kesesuaian pesawat sinar X radiologi diagnostik dan intervensional. Jadi Bali Sukses 1.5 ini menggunakan skema sertifikasi berdasarkan Peraturan Bapeten Nomor 2 Tahun 2018 tentang uji kesesuaian pesawat sinar X radiodiagnostik dan intervensional. Lalu ini adalah interface dari balisukses.bapeten.go.id. Jadi untuk mengakses Balik Sukses ini diperlukan akun sebagai user. Lalu untuk penentuan masa berlaku sertifikat uji kesesuaian dilakukan dengan cara apabila sinar X dinyatakan andal, maka sertifikat uji kesesuaian untuk radiografi umum, pesawat gigi, fluoroskopi, dan CT scan itu berlaku setiap 4 tahun. Lalu untuk pesawat mamografi sendiri berlaku 3 tahun dari pelaksanaan uji kesesuaian. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan. Semoga bermanfaat ilmunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.